Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, jadi artinya ada dua pilihan. Boleh kita kada berdoa hanya mengucap hasbi Allah dalam menghadapi masalah-masalah. Boleh juga kita berdoa, tapi tujuan berdoa itu bukan mencari bagian kepada Allah, tetapi hanya semata-mata menampakkan kepakiran kepada Allah, menjunjung perintah Allah. Contoh nang kada berdoa Nabi Ibrahim tadi. Contoh nang berdoa Nabi kita dalam perang Badar. Pasukan 313, musuh lebih 1000 dengan peralatan yang lengkap. Nah, Nabi kita di dalam khimah berdoa, Allahumma ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, hamba menuntut janji Engkau bahwa Engkau menolong orang-orang yang beriman. Nah, Nabi kita berdoa minta ditolong, tetapi beliau berdoa itu bukan menuntut bagian, tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah dan menampakkan kelemahan kepada Allah. Jadi artinya silahkan saja kita berdoa, silahkan juga kada berdoa. Misalnya kita menghadapi satu masalah, kita kada hendak berdoa, hendak kayak Nabi Ibrahim, itu dibaguskan juga oleh para ulama. Ada masalah besar yang kita hadapi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu 4 Nabi Ibrahim. Ada masalah yang kita hadapi, lalu kita berdoa kepada Allah agar ditolong, tapi tujuan kita adalah menampakkan bahwa kita ini lemah. Itu 4 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh juga. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam syair beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, padu'ai wa betihali syahidun li biftiqari. Ujar beliau, qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup lawan aku ini ilmu Tuhan. Artinya Tuhan tuh tahu aja keadaanku, sudah tahu. Aku susah, Tuhan tahu. Aku kesempitan, Tuhan tahu. Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah bagiku ilmu Tuhan daripada berdoa atau merintih. Walaupun kada berdoa, kada merintih, Tuhan tahu juga sudah aku ini susah. Nah, padu'ai wabtihali, adapun aku berdoa kepada Allah, aku merintih kepada Allah, syahidun libtiqari, itu hanya sebagai saksi kepakiranku. Itu hanya bukti kelemahanku yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi doa itu kalau demikian halnya, doa itu kada kabul, kada jadi masalah. Karena berdoa bukan supaya kabulnya kada. Berdoa ini semata-mata perintah Allah dalam Al-Quran agar berdoa. Yang kedua, berdoa itu menampakkan kita ini hina, menampakkan kita ini lemah. Itu kita berdoa, bukan supaya kabul doa, kada. Nah, jadi berdoa kada kabul doa, kada jadi masalah. Karena aku berdoa bukan mencari jatah kepada Allah. Aku berdoa hanya sebagai menjalankan perintah ubudiyah. Nah, itu terpuji, itu sangat baik. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulannya, wa amma su'al wal isti'anah min ghairillahi ta'ala pamazmum idza kana ghafilan 'anillahi ta'ala, wa amma idza ataqada ghairallah sababa wallahu yu'ti wa yu'in fala ba'sa. Minta pertolongan kepada selain Allah itu tercela apabila dia lupa kepada Allah. Wahai dokter, aku sakit, nah obati pang aku, minta tolong lawan dokter. Itu tercela kalau lupa kepada Allah. Tetapi apabila dia minta kepada selain Allah
dengan i'tikad hati bahwa ini adalah satu sebab Allah juga yang memberi, yang menolong, maka pala baksa, maka yang demikian tidak mengapa. Ayo minta tolong lawan paurutan, tolong lawan si A, lawan si B. Tapi i'tikad hati ini hanya sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Minta tolong lawan dokter untuk dapat kesehatan dari Allah. Minta tolong lawan ini untuk dapat rezeki dari Allah. Nah, boleh minta tolong kepada siapapun, tetapi sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itu yang mesti kita ingat setiap kita minta tolong kepada makhluk Allah. Kalau tidak demikian, maka kita akan tercela. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.